Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan membahas kisah kemana perginya air bekas memandikan jenazah Rasulullah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada usia 63 tahun, Allah memanggil kekasihnya Nabi Muhammad untuk meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Ketika Rasulullah wafat, seluruh umat Islam di penjuru dunia diliputi kesedihan yang mendalam. Bahkan ketika mendengar kabar tersebut, Umar bin Khattab seperti tidak ikhlas. Siapa yang bilang Rasulullah sudah wafat, akan aku tebas batang lehernya, ancam Umar bin Khattab. Namun akhirnya dengan lapang hati Umar pun bisa menerima keputusan Allah tersebut. Prosesi pengurusan dan penguburan jenazah Nabi Muhammad berlangsung pada siang hari Selasa. Orang-orang memandikan jenazah Rasulullah tanpa melepas pakaian dari jasad manusia paling mulia itu. Adapun merujuk Sirah Ibnu Hisham, yang melakukan prosesi memandikan jenazah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Al-Fadl bin Abbas, Kutam bin Abbas, Usamah bin Zaid, Syukron Maula kepada Rasulullah dan Aus bin Hawli. Air yang dipakai berasal dari sumur Gars yang terletak di Kuba. Prosesi pengkafanan. Mereka melapisi jasad mulia Rasulullah dengan 3 helai kain putih berbahan katun. Tidak dipakai baju kurung dan penutup kepala. Setelah itu, jenazah beliau diletakkan di atas ranjang di rumah Nabi atau Siti Aisyah. Rumah itulah yang menjadi lokasi Nabi Muhammad menjemput ajalnya. Di antara para sahabat sempat terjadi diskusi tentang di manakah jasad Rasulullah akan dimakamkan. Ada yang menyarankan supaya jenazah beliau dikuburkan di Makkah. Bahkan ada yang mengusulkan di Baitul Maqdis di Palestina. Di tengah diskusi tersebut, Abu Bakar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada seorang nabi pun meninggal, kecuali dikubur di mana dia dicabut nyawanya." Ali bin Abi Thalib lantas membenarkan pernyataan Abu Bakar itu. Setelah mendengar pernyataan Abu Bakar dan Ali, semuanya pun sepakat. Jasad Rasulullah akan dikubur di tempat beliau menghembuskan nafas terakhirnya, yaitu di dalam rumah Aisyah yang kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Abu Yolha Zaid bin Sahal al-Ansori kemudian menggali tanah di bawah tempat Rasulullah wafat. Ada 4 orang yang memasukkan jasad mulia itu ke dalam liang lahat. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Al-Abbas, Al-Fadl, dan Qutsam bin Abbas. Muawiyah bin Abu Sofyan yang menyaksikan prosesi itu teramat berduka hatinya. Diam-diam Abu Sofyan menjatuhkan cincinnya ke atas jasad Nabi Muhammad. Maka ketika keempat orang itu hendak menimbun kuburan beliau dengan tanah, Muawiyah lalu berkata, "Cincinku terjatuh ke dalam sana. Izinkan aku mengambilnya." Ali bin Abi Thalib pun mengizinkannya. Setelah turun ke liang lahat, Muawiyah tidak hanya mengambil cincinnya, namun juga mencium kening Rasulullah. Sesudah itu, dia naik lagi ke atas. Mughirah bin Syu'bah melihat apa yang dilakukan Muawiyah, ia pun terbersit keinginan untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Mughirah lalu sengaja menjatuhkan cincinnya ke dalam liang lahat. Maka dia pun meminta kepada Ali agar diizinkan mengambil cincin tersebut. Setelah Ali membolehkan, turunlah Mughirah ke dalam liang lahat untuk menjumpai jasad Nabi Muhammad sekali lagi. "Sungguh, aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Rasulullah," kata Mughirah. Setelah Mughirah naik, liang lahat pun ditimbun tanah. Kemudian Bilal bin Rubah yang membawa bejana geriba memercikkan air ke atas kuburan tersebut dan menaburi kuburan Rasulullah dengan batu-batu kerikil yang diperolehnya dari halaman rumah beliau. Terakhir, kuburan beliau ditinggikan sekira 1 jengkal dari permukaan tanah. Sobat Hijrah Rasul, kemanakah perginya air bekas memandikan jenazah Rasulullah?
Ada hal menarik yang berkaitan dengan kisah wafatnya Rasulullah tersebut di atas. Suatu ketika di dalam sebuah majelis muktamar yang dihadiri banyak ulama dari penjuru dunia, Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Mutawalli Asy-Syarawi Al-Husaini mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan sebelumnya. Kemanakah perginya air bekas memandikan jenazah Rasulullah? Tak ada satupun yang mampu menjawab pertanyaan itu kecuali pimpinan majelis itu sendiri yang berkata, "Berilah aku waktu hingga esok hari." Keesokan harinya ulama itu berdiri dan menjawab, "Air bekas memandikan jasad Rasulullah naik ke langit, lalu turun kembali ke bumi bersama tetesan hujan. Di mana air itu turun, maka di situ berdiri sebuah masjid." Syekh Syarawi berkata, "Engkau benar. Dari mana engkau mengetahuinya?" Ulama itu berkata, "Semalam aku bermimpi bertemu Rasulullah sedang bersama seorang laki-laki agung yang membawa sebuah kindil, atau disebut lentera." Belum usai ulama itu berbicara, Syekh Syarawi bertanya, "Apakah pemegang kindil itu yang memberitahumu?" Ulama itu berkata, "Benar. Rasulullah mengisyaratkan kepada pemegang kindil itu untuk menjawab pertanyaanku, dan dia menjawabnya." "Bagaimana engkau tahu bahwa yang menjawab pertanyaanku adalah pemegang kindil itu?" Syekh Syarawi berkata, "Karena akulah pemegang kindil dalam mimpimu itu." Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah, itulah kisah perginya air waktu memandikan jasad Rasulullah. Semoga kisah kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.